Baik Mbak Berantin dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil alil adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita bisa sampai pada insyaallah Ramadan yang ke-15. Semoga saja di separuh Ramadan ini kita masih tetap semangat, masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang prima sehingga bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mendapatkan nanti insyaallah la'alakum tattaqun. Amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya jahiliyah menuju jalan terang, jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, dalam salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dihinakan nanti di hari kiamat. Kenapa demikian? Karena terkait dengan di dunia ini tidak terasa boleh jadi harta dan anak-anak itu sungguh banyak menguji kita, bahkan nanti tidak akan berguna apabila masih ada hati yang tidak bersih. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Karena itulah pendengar sekalian, ini perlu kita perhatikan bahwa memang di perjalanan yang panjang di penghisapan nanti sangat khawatir bahwa Nabi Ibrahim saja yang telah bergelar Khalilullah, kekasih Allah, itu tetap dan masih khawatir kalau nanti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena itulah setiap hari, setiap saat, terutama di bulan Ramadan ini, senantiasa kita perlu mengevaluasi harta, kekayaan kita, keturunan kita. Kalau itu tidak bisa membimbing kita kepada jalan kebenaran, jalan keikhlasan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga yang banyak malah menyebabkan manusia terhina, manusia kemudian direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena lebih mencintai harta dan anak-anak, yang melebihi daripada cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah tadi disampaikan juga biqalbin salim, adalah hati yang bersih, ya. Bagaimana supaya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga kebersihan hati, yang mana itu adalah sebagai pangkal keselamatan di akhirat. Dan jaminan keselamatan ini memang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menghadap dengan hati yang bersih, yang sehat, qalbun salim, ya. Sehingga inilah yang menyebabkan orang-orang tersebut mendapatkan kebaikan, mendapatkan prioritas utama di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Karena qalbun salimnya itu adalah bersih dari segala penyakit-penyakit hati, bersih dari sifat iri, bersih dari kedengkian, bersih dari tidak ingin melihat orang lain yang berbahagia. Sehingga hal ini sampai dicontohkan ada seorang sahabat Nabi yang tidak memiliki amalan-amalan lain yang terlihat di dunia ini, tetapi kenapa Rasulullah mengatakannya bahwa kamu nanti akan melihat calon penghuni surga. Tidak lain setelah salah seorang sahabat itu adalah, dalam hal ini adalah Abdullah, pernah berusaha menginap di rumahnya dengan alasan bahwa saya telah bertengkar dengan ayahku dan aku bersumpah untuk tidak mendatanginya selama 3 hari, tapi aku ingin bersamamu selama 3 hari, bolehkah? Nah, di sini ternyata dia ingin mengetahui kenapa Rasulullah mengatakan dia ini adalah calon penghuni surga. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga tidak terlihat apapun yang lebih, juga tidak terlihat dia sholat malam, juga tidak terlihat dia waktu itu berpuasa sunnah. Nah, sehingga akhirnya dia bertanya kepada hamba Allah itu yang Rasulullah mengatakan sebagai penghuni surga. Ternyata ya, apa yang menyebabkan dia menjadi salah seorang penghuni surga? Dia mengatakan bahwa aku memang tidak punya amal-amal yang lebih, hanya saja apa yang kau lihat. Tetapi yang perlu engkau ketahui, aku tidak pernah berbuat curang kepada siapapun, baik kepada muslimin atau selainnya. Dan aku juga tidak pernah iri ataupun hasad kepada seseorang atas karunia yang telah diberikan oleh Allah kepadaku. Karena itulah mendengar perkataan itu, maka sangat takjublah Abdullah bin Amr bin As ini, bahwa sifat yang tidak pernah ada kedengkian, hasad, ataupun juga kebencian kepada orang lain, ternyata inilah yang membuat pria itu menjadi calon penghuni surga. Subhanallah. Sehingga inilah maka yang betul dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, bahwa kalau memang tidak ingin dihinakan di hari kiamat, saat harta dan anak-anak itu sudah tidak bisa menolong, tetapi adalah tadi ada perkecualian, illa man atallahu biqalbin salim, yaitu orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bagaimana hati yang bersih? Adalah saat kapan saja, di mana saja kita senantiasa positive thinking, bahkan kepada orang yang pernah menjahili kita, kita tetap berusaha untuk mendoakannya dan tidak ada kebencian. Sehingga para pendengar sekalian, jadi jelas ibadah itu ibadah saja ya, itu belum bisa mengantarkan manusia untuk mendapatkan surganya Allah. Tetapi juga diperlukan amal kebaikan yang terutama adalah yang ada di dalam hati, di dalam kolbu, yaitu sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji. Dan itulah yang akan bisa mendapatkan posisi atau derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sangat sulit dilakukan karena hati manusia ini adalah senantiasa bergejolak, berbolak-balik. Maka kita upayakan semoga dengan kisah ini ya, kita terus, terutama di bulan Ramadan ini, kita terus berusaha mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang jelek apapun ya kepada orang lain. Dan itu kadang-kadang malah ada di antara
keluarga, kerabat yang dekat-dekat yang masih ada ketidakenakan hati kita. Maka para pendengar sekalian yang berbahagia, senantiasa kita mohonkan kepada Allah, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku dalam ajaranmu. Jangan sampai hati ini yang akan menghadap kepada Allah, apalagi mungkin ketika akan tidur membawa kejengkelan, masih membawa unek-unek, masih membawa sehingga bangun tidur pun masih ada jengkel atau istilahnya mangkel, ngerundel dan sebagainya. Padahal inilah penghalang-penghalang untuk membuka kunci surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul-betul kita bisa hapus hati-hati yang tidak baik ini untuk bisa menuju qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih, sehingga ini nanti tidak akan termasuk yang dihinakan di hari kiamat. Termasuk di dalam doa surat Al-Imran yang senantiasa kita baca doa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah wa la tukhzina yaumal qiyamah wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, wafatkanlah dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan sudah terhapus dosa-dosa kita, dan janganlah sampai nanti di akhirat Engkau hinakan kami. Karena kalau sudah di kampung akhirat, sungguh tidak ada lagi kesudahan yang terbaik kecuali ampunan Allah, dan tidak ada lagi tempat kembali seperti di dunia ini. Alhamdulillah, semoga tetap bisa berfastaghfirul khairat di separuh bulan Ramadan ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersih lahir batin kita, sehingga kefitrahan nanti akan bisa kita dapati kembali di saat 1 Syawal kita dan seterusnya bisa tetap menjadi orang-orang yang bersih. Amin Allahumma.